Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan Usman, mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo, dengan NIM 18044111108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul keamanan jaringan dalam WiFi. Nah, langsung saja saya akan membacakan hasil dari makalah saya. Keamanan jaringan dalam WiFi. Di sini pertama, latar belakang. Salah satu teknologi telekomunikasi yang sangat diminati mulai banyak digunakan adalah teknologi wireless atau jaring yang dikenal dengan teknologi tanpa nirkabel. Teknologi nirkabel memang memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah simple dan praktis. Untuk memanfaatkan teknologi ini, orang tidak harus repot-repot menarik kabel jaringan. Kemudian, teknologi WiFi Wireless Fidelity merupakan salah satu istilah yang diberikan untuk sistem wireless LAN yang menggunakan standar 802.11 yang ada saat ini. Istilah WiFi itu sendiri diciptakan oleh sebuah organisasi bernama WiFi Alliance yang bekerja menguji dan memberikan sertifikasi untuk perangkat-perangkat wireless LAN. Kemudian secara lebih spesifiknya lagi, standar WiFi 802.11 terdiri dari 3 klasifikasi standar, yaitu standar 802.11 A, B, dan G. Kemudian masing-masing standar tersebut memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Standar 802.11 B dan G bekerja menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian frekuensi 2,4 GHz ini merupakan range frekuensi yang termasuk dalam kategori pita frekuensi ISM, Industrial, Scientific, dan Medical. Oleh sebab itu, banyak sekali produk elektronik yang menggunakan pita frekuensi ini, termasuk juga jaringan wireless. Kemudian, rumusan masalah saya dari penjabaran yang telah latar belakang yang saya baca dapat mengacu pada suatu masalah, yaitu yang pertama, bagaimana konsep keamanan jaringan itu, kemudian bagaimana cara keamanan jaringan WiFi, kemudian bagaimana keamanan ancaman terhadap keamanan jaringan WiFi, kemudian bagaimana cara mengamankan WiFi itu sendiri. Kemudian tujuan penelitian saya yaitu untuk membahas mengenai keamanan jaringan dan bagaimana untuk mengetahui vulnerability dari suatu jaringan, sehingga dengan mengetahui kelemahan yang terhadap pada jaringan, maka langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan ini dapat dilakukan. Kemudian manfaat dari makalah yang telah saya buat yaitu pembaca dapat mengetahui tentang konsep keamanan jaringan, kemudian pembaca dapat mengetahui tentang cara keamanan jaringan WiFi, kemudian pembaca dapat mengetahui tentang ancaman terhadap keamanan jaringan WiFi, kemudian pembaca dapat mengetahui bagaimana cara mengamankan WiFi itu sendiri. Kemudian saya masuk ke pembahasannya. Di sini pertama, konsep keamanan jaringan. Jaringan komputer itu sendiri merupakan sekumpulan komputer otonom yang saling terhubung melalui media komunikasi dan menggunakan protokol sebagai identitas setiap komputer yang terhubung pada jaringan tersebut. Kemudian manfaat jaringan komputer ini sendiri yaitu memungkinkan pemakaian bersama atas sumber daya yang ada. Sumber daya dalam hal ini dapat bekerja sebagai perangkat keras, perangkat lunak, dan data atau informasi. Manfaat lainnya yaitu untuk berkomunikasi, meningkatkan kehandalan dan ketersediaan sistem. Kemudian manfaat yang demikian besar tentunya akan kurang sebanding dengan tingkat gangguan yang muncul terhadap jaringan. Ketika jaringan hanya melibatkan perangkat lokal saja atau dengan kata lain tidak terhubung ke jaringan lainnya. Nah, di sini keamanan jaringan sendiri sering dipandang sebagai hasil dari beberapa faktor. Faktor ini bervariasi tergantung penerbangan dasar, tetapi secara normal setidaknya beberapa hal di bawah ini diikutsertakan. Yang pertama di sini confidentiality. Ada beberapa jenis informasi yang tersedia di dalam sebuah jaringan komputer. Setiap data yang berbeda pasti mempunyai grup pengguna yang berbeda pula, dan data dapat dikelompokkan sehingga beberapa pembatasan kepada penggunaan data harus ditentukan.
Kemudian integrity, jaringan komputer yang dapat diandalkan juga berdasar pada fakta bahwa data yang tersedia apa yang sudah seharusnya. Kemudian availability, ketersediaan data atau layanan dapat memudahkan atau dapat mudah dipantau oleh pengguna dari sebuah layanan, yang dimana ketersediaan dari sebuah layanan service dapat menjadi sebuah halangan untuk maju bagi sebuah perusahaan. Kemudian non-repudiation, suatu tindakan yang dilakukan dalam sebuah sistem yang aman telah diawasi. Ini dapat berarti penggunaan alat untuk melakukan pengecekan sistem berfungsi sebagaimana seharusnya. Kemudian authenticity. Kemudian sistem harus memastikan bahwa pihak, objek, dan informasi yang berkomunikasi adalah real atau nyata atau bukan palsu. Kemudian di sini celah keamanan jaringan pada WiFi itu sendiri. Ada beberapa kelemahan pada jaringan wireless yang bisa digunakan attacker melakukan serangan, yaitu antara lain yang pertama, hide SSID. Banyak administrator menyembunyikan Service Set ID (SSID) jaringan wireless mereka dengan maksud agar hanya dapat mengetahui SSID yang dapat terhubung ke jaringan mereka. Nah, hal ini tidaklah benar karena SSID sebenarnya tidak dapat disembunyikan secara sempurna. Kemudian yang kedua, WIP Technology Wired Equivalency Privacy atau WIP merupakan salah satu standar enkripsi yang paling banyak digunakan. Namun teknik enkripsi WIP ini memiliki celah keamanan yang cukup mengganggu. Bisa dikatakan celah keamanan ini sangat berbahaya. Ada beberapa kelemahan WIP itu sendiri. Yang pertama, masalah kunci yang lemah. Algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan. Kemudian WIP menggunakan kunci yang bersifat statis. Masalah installation factor IF atau WIP. Masalah integritas pesan silage redundancy check. Kemudian yang ketiga ini ada WPA PSK atau WPA 2 PSK WPA. Ini merupakan teknologi keamanan sementara yang diciptakan untuk mengganti kunci WIP. Ada dua jenis sendiri, yaitu WPA personal, WPA PSK, dan WPA reduce. Saat ini sudah dapat di-crack adalah WPA PSK dengan metode brute force attack secara offline. Kemudian ada MAC di sini, keempat ada MAC filter MAC filter hampir setiap wireless access point maupun routers difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. Hal ini sebenarnya tidak banyak membantu dalam mengamankan komunikasi wireless karena MAC address sangat mudah di spotting atau bahkan dirubah. Kemudian WIA protokol atau protokol yang lemah. Komunikasi jaringan komputer menggunakan protokol antara klien dan server. Kebanyakan dari protokol yang digunakan saat ini merupakan protokol yang telah digunakan beberapa dasawarsa belakang. Protokol lama ini seperti File Transmission Protocol atau VTP, TVTP, ataupun Telnet tidak didesain untuk menjadi benar-benar aman. Malahan faktanya kebanyakan dari protokol ini sudah seharusnya digantikan dengan protokol yang jauh lebih aman, dikarenakan banyak titik rawan yang dapat menyebabkan pengguna atau user yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan eksploitasi. Kemudian ada keenam di sini ada server issue, masalah perangkat lunak. Menjadi sesuatu yang mudah melakukan eksploitasi celah pada perangkat lunak. Kemudian ada hardware issue, masalah pada perangkat lunak, masalah pada perangkat keras. Biasanya perangkat keras tidak mempunyai masalah pada penyalahan yang terjadi. Perangkat lunak yang dijalankan oleh perangkat keras dan kemungkinan kurangnya dokumentasi spesifikasi teknik merupakan suatu titik lemah. Kemudian ada terakhir di sini misconfiguration atau konfigurasi yang salah. Kesalahan konfigurasi pada server dan perangkat keras atau hardware sangat sering membuat penyusup dapat masuk ke dalam suatu sistem dengan mudah. Sebagai contoh, pengganti halaman depan situs
dikarenakan kesalahan konfigurasi pada perangkat lunak yaitu www server. Kemudian di sini ancaman terhadap keamanan jaringan WiFi itu sendiri ada beberapa di sini. Yang pertama ada sniffing to airdrop. Ini merupakan paket yang merupakan data sebagai akses app, HTTP, email, dan lain-lain yang dilewatkan oleh gelombang wireless dan dapat dengan mudah ditangkap dan dianalisis oleh attacker menggunakan aplikasi paket sniffer seperti Killsnap. Kemudian yang kedua di sini ada denial of service attack. Serangan jenis ini dilakukan dengan membanjiri flooding jaringan sehingga sinyal wireless berbenturan dan menghasilkan paket-paket yang rusak. Kemudian ada man in the middle attack atau peningkatan keamanan dengan teknik enkripsi dan autentifikasi masih dapat ditempuh secara mencari kelemahan operasi protokol. Kemudian ada regui atau amateur horizon access point regulate AT. Ini dapat dipasang oleh orang yang ingin menyebarkan atau memancarkan lagi transmisi wireless dengan cara ilegal tanpa izin. Kemudian konfigurasi access point yang tidak benar. Kondisi ini sangat banyak terjadi karena kurangnya pemahaman dalam konfigurasi sistem keamanan IT. Kemudian scanning di sini adalah metode bagaimana cara mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari IPR to make more korban. Biasanya scanning ini dijalankan secara otomatis, mengingat scanning pada multiple host sangat menyita waktu. Kemudian ada password breaking. Di sini brute force adalah sebuah teknik di mana akan dicoba semua kemungkinan kata kunci password untuk bisa ditebak. Kemudian ada rootkit. Rootkit adalah alat untuk menghilangkan jejak apabila telah dilakukan penyusupan. Rootkit ini sendiri biasanya mengikutkan beberapa tool yang dipakai oleh sistem dengan sudah dimodifikasi sehingga dapat menutupi jejak. Kemudian di sini bagaimana cara menjalankan atau bagaimana cara mengamankan jaringan WiFi itu sendiri. Itu ada 3 tingkatan proses untuk mengamankan jaringan WiFi. Kita harus dapat melakukan pemetaan terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Mungkin yang pertama adalah prevention atau pencegahan. Kebanyakan dari ancaman akan dapat ditepis dengan mudah walaupun keadaan benar-benar 100% aman belum tentu dapat dicapai. Kemudian observation atau observasi ketika sebuah jaringan WiFi sedang berjalan dan sebuah akses yang tidak diinginkan dicegah, maka proses perawatan akan dilakukan. Kemudian respon bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam keamanan suatu sistem telah berhasil disusupi, maka personil perawatan harus segera mengambil tindakan. Kemudian di sini ada victim atau korban statik. Keamanan jaringan WiFi meliputi beberapa hal berbeda yang mempengaruhi keamanan secara keseluruhan. Serangan keamanan jaringan komputer dan pengguna yang salah yang sebagai contoh adalah virus. Serangan dalam kondisi jaringan WiFi itu sendiri pencurian perangkat keras, penetrasi keadaan sistem, serangan denial of service atau DOS, sabotase, serangan wireless terhadap jaringan komputer, dan penggunaan yang salah terhadap aplikasi web. Terima kasih. Dan itulah tadi hasil pemaparan materi saya mengenai keamanan jaringan dalam wireless. Jika ada salah kata atau masih banyak yang perlu dikoreksi, saya minta maaf dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.